Mengejutkan, 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, mengejutkan, Luhut dilaporkan ke polisi. Pasal KKN. Laporan jaringan aktivis pro-demokrasi kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT Polda Metro Jaya. Berdasarkan surat tanda terima laporan polisi STTLP bernomor B5734 11/2001, SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 16 November 2021, Iwan Sumule melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Dengan sangkaan pasal 5 angka 4 junto pasal 21 dan 22 Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Dengan diterimanya laporan terhadap Luhut dan Erick ini, Iwan mengapresiasi Polda Metro Jaya yang menurutnya sangat menerapkan equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum. Kami sangat mengapresiasi kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlihatkan bahwa ada kesamaan kedudukan dalam hukum di depan hukum antara Prodem dan juga Bapak Luhut Binsar Panjaitan, tandas Iwan kepada wartawan di Polda Metro Jaya Selasa sore 16 November. Iwan Sumule mengurai bahwa dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT GSI mendapat proyek PCR. Dalam pandangan Iwan Sumule, Luhut mendapatkan proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut Panjaitan dan dugaan keterhubungan dengan Erick Thohir. Apalagi perusahaan itu baru berdiri pada April tahun 2020 dan tidak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia. Luhut sudah akui dia di perusahaan yang ada di bisnis PCR. Kami aktivis terluka karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN. Berita kedua, gawat, tiba-tiba hilang usai ditegur Prabowo Subianto. Niko Silalahi minta Kontras dan Komnas HAM cari Fadlizon. Pegiat media sosial Niko Silalahi mempertanyakan keberadaan Fadlizon karena tiba-tiba menghilang dari media sosial. Niko Silalahi menyebut Fadlizon yang biasanya lantang mengkritik pemerintah sudah 2 hari ini tidak nampak cuitannya di Twitter. Terkait hal itu, Niko Silalahi pun meminta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Kontras dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk mencari Fadlizon. Tolong Kontras dan Komnas HAM untuk segera mencari jubir rakyat yang berani ini. Patut diduga dia menjadi korban penculikan tim Mawar, tulis Niko Silalahi di akun Twitternya. Niko Silalahi pun menduga hilangnya jubir rakyat yang berani itu ada hubungannya dengan marahnya orang berpengaruh yang sampai menegur Fadlizon. Sebab cuitan membuat seseorang yang berpengaruh marah hingga menegur dirinya, sambungnya. Niko Silalahi pun menunjukkan cuitan terakhir Fadlizon yang mengkritik adanya deforestasi di hutan Papua yang ditulis 2 hari lalu. Kuat diduga orang berpengaruh yang dimaksud Niko Silalahi adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Diberitakan sebelumnya, Fadlizon kena tegur Prabowo Subianto karena cuitannya yang mengkritik Presiden Jokowi saat hadir di sirkuit Mandalika. Dalam cuitan tersebut, Fadlizon mempersoalkan kesediaan Presiden Jokowi untuk hadir di sirkuit Mandalika. Namun, tidak bisa meninjau lokasi banjir di Sintang, Kalimantan Barat yang sampai hari ini belum surut juga. Luar biasa, Pak. Selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut, tulis Fadli melalui akun Twitternya @Fadlizon pada Jumat 12 November 2021. Adapun mengenai teguran Prabowo Subianto kepada Fadlizon, hal tersebut disampaikan secara lisan melalui Ahmad Muzani yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Fadlizon memang dikenal sebagai anggota DPR yang masih lantang melontarkan kritikannya
kepada pemerintah meski saat ini Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi. Berita ketiga, Roy Suryo berani semprot Jokowi soal pernyataan Jokowi banjir Sintang. Mantan Menpora Roy Suryo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa penyebab banjir di Sintang karena kerusakan lingkungan berpuluh tahun yang lalu. Roy Suryo tampak heran dengan pernyataan Jokowi yang seolah menyalahkan masa lalu atas terjadinya bencana tersebut. Hehehe, ini mungkin piknik. Menyalahkannya kurang jauh, kata Roy Suryo. Kenapa tidak sekalian salahkan saja Meister Indirachten Herman Willem Dendels tahun 1762 sampai 1818, atau salahkan Jamasir Thomas Stamford Bingley Raffles tahun 1781 sampai 1826. Apa nggak begitu sekalian? Ambiar, sindir Roy Suryo. Di lain sisi, Walhi semprot Jokowi, respon banjir Sintang. Jangan cuma statement, langkah konkretnya mana? Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Walhi Kalimantan Barat, Nikodemus Ale, mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banjir di Sintang Kalbar diakibatkan oleh kerusakan lingkungan berpuluh-puluh tahun. Namun, ia menilai mengetahui penyebabnya saja tidaklah cukup. Pihaknya mendesak Jokowi untuk membuat upaya-upaya konkret dalam mengurangi dan memperbaiki lingkungan yang telah rusak. Benar yang Bapak Presiden bilang, kondisi wilayah Kalbar sudah rusak. Maksud kita, jangan cuma berstatement, tapi konkretkan dengan upaya. Konkretnya, apa? Kata Niko. Niko berpandangan, Jokowi harus melakukan upaya-upaya yang lebih mengakar. Ia menyebut, reboisasi atau penghijauan kembali saja tidak cukup. Sebab, permasalahan lingkungan di Kalbar sangat kompleks. Menurutnya, Presiden harus melakukan revisi tata ruang. Dengan revisi tersebut, maka harus ada batas yang jelas antara kawasan produksi dan non-produksi. Kawasan produksi yang dimaksud oleh Niko yaitu kawasan yang digunakan untuk industri, seperti untuk perusahaan tambang dan sawit. Konkretnya apa? Reboisasi iya, tapi tak menjawab secara keseluruhan. Menurut kacamata Walhi, yang harus dilakukan baik mulai sekarang, bahkan tahun depan, melakukan revisi tata ruang, kata dia. Tata ruang Kalbar sudah kritis. Niko mengungkapkan, permasalahan tata ruang di Kalbar sangat real. Ia menyebut, kawasan yang digunakan untuk industri melebihi batas ditentukan, atau overload. Ia menjelaskan, dari 14,7 hektar lahan daratan Kalbar, sebanyak 6,4 juta hektar diperuntukkan untuk produksi atau aktivitas investasi. Sisanya, 8,3 juta adalah kawasan non-produksi. Artinya, kawasan ini tidak boleh ada aktivitas investasi. Namun, Niko mengungkapkan bahwa faktanya lebih dari separuh kawasan non-produksi juga digunakan untuk produksi. Nah, 6,4 yang aktivitas produksi investasi itu sekarang sudah overload dengan total investasi itu sekitar 12 juta hektar itu sudah diplotkan menjadi industri, kata dia. Artinya 100% lebih terjadi kesalahan. Oke, perencanaannya benar. Tapi dalam implementasi perencanaannya itu tidak benar. Itu sudah melenceng jauh. Udah 100% lebih, ujarnya menambahkan. Kedua, Niko juga menyarankan Jokowi untuk segera melakukan revisi perizinan terkait investasi skala besar yang ada di Kalbar. Sebab, pihaknya banyak menemukan praktek perusahaan berbasis hutan menjadi salah satu indikator yang merusak lingkungan. Misalnya, perusahaan yang mendapatkan izin konsesi, ada yang sampai masuk dalam status kawasan hutan. Itu yang harus dilakukan revisi, kata dia. Ada juga perusahaan yang membuka lahan perkebunan sampai ke bibir sungai. Itu juga harus dilakukan revisi, imbuhnya. Selain itu, ia juga berpendapat batas minimum kawasan hutan harus kembali diatur. Sebab dengan dihapusnya batas minimum 30% kawasan hutan pada pasal 35 Undang-Undang Cipta Pekerja bisa berdampak lebih buruk terhadap lingkungan. Yang minimum 30% hutan saja
Dampaknya sudah kayak gini. Apalagi kalau hutan itu dihilangkan, pungkasnya